Halo semua, nama saya Vivia Tasiasan dari kelas 11 IPA 2 absen 26 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang gelombang cahaya, alat optik, dan listrik statis. Pertama, kita mulai dari gelombang cahaya. Apa itu gelombang cahaya? Gelombang cahaya adalah bentuk radiasi elektromagnetik. Itu adalah, jadi juga termasuk sebagai spektrum elektromagnetik yang terdiri dari berbagai jenis gelombang dengan panjang yang berbeda-beda dari kisaran 400 hingga 700 nanometer. Jadi cahaya kita ini dan warna berdasarkan panjang pendeknya gelombang. Gelombang cahaya itu bisa terjadi yang namanya polarisasi. Nah, apa itu polarisasi? Polarisasi adalah fenomena di mana arah getaran gelombang cahaya terpolarisasi atau dibatasi menjadi satu arah tertentu. Jadi misalkan dia itu memancarkan cahaya, yang tadinya berbagai arah gelombangnya, tapi setelah terpolarisasi hanya akan ada satu arah. Jadi polarisasi ini bisa terjadi karena empat hal. Empat hal itu adalah penyerapan selektif, pemantulan, pembiasan ganda, dan hamburan. Pertama adalah penyerapan selektif. Penyerapan selektif terjadi ketika material menyerap cahaya dengan polarisasi tertentu dan membiarkan cahaya dengan polarisasi berbeda melewatinya. Sebagai contoh seperti ini. Ini yang cahaya yang arah getarannya itu sebagai berbagai arah. Setelah dipolarisasikan, ini I0. Dipolarisasikan nanti ya akan diserap sebagian sehingga hanya satu arah yang tersebut. Sisanya masih jadi kecil. Dan jika dipolarisasikan lagi oleh polaris 2, analisator ini bisa membentuk sudut dan menghasilkan rumus I2 sama dengan I1 cos pangkat 2 theta. Karena I1 sama dengan 1/2 I0, maka ini bisa juga digantikan jadi 1/2 I0 cos pangkat 2 theta. Selanjutnya, selain penyerapan selektif, ada yang namanya pemantulan. Pemantulan ini ada dua hukum. Ada dua hukum. Yang satu hukum pemantulan. Ini saat cahaya terpantul. Dan ini memiliki sudut yang sama dengan sudut pantulnya. Sudutnya sama, jadi ini I, ini juga I, bukan S. Kemudian ada yang namanya hukum pembiasan. Ini sudut. Dan hukum pembiasan, biasanya pembiasan terjadi kalau ada cahaya melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Misalnya dari udara ke air. N udara itu lebih kecil daripada N air. Dan ini menyebabkan sudutnya juga
lebih besar daripada sudut biasnya. Jika digambarkan seperti ini. Ini sinar datang, ini garis normal, ini udara, ini air, dan ini sudut biasnya. Harus seperti ini. Dan ini bisa dirumuskan menjadi sin I per sin R sama dengan N7 per N asal sama dengan V asal per V7. Juga sama juga dengan lambda asal per lambda 7. Selain penyerapan selektif dan pemantulan terdapat juga disebabkan karena pembiasan ganda. Jadi sinar pantur yang terpolarisasi sempurna membentuk sudut 90 derajat antara sinar pantul dan sinar bias. Udah. Bila digambarkan seperti ini. Ini sama. Dan sebelah sini membentuk sudut 90 derajat. Dan I-nya dinamakan sudut Brewster. Sinar pantul yang terpolarisasi sempurna. Karena terpolarisasi sempurna ini jadi total dari normal ini bisa didapat 180 derajat sama dengan I plus 90 derajat plus R. Jadi R sama aja dengan 90 min I. Dan karena sama bisa disebut seperti ini. Sin I per cos I bisa dibuat jadi tan I. Sama dengan N7 per N asal. Selain itu juga bisa membentuk sudut krites. Sudut krites itu sudut datang I-nya saat sinar bias tepat terpantul 90 derajat. Ini tadi Brewster. Ini krites. Oke, digambar seperti ini. Mungkin saya dan dia akan lurus ke sebelah sini. R-nya membentuk sudut 90 derajat. Dan sudut kritis ini bisa terjadi hanya jika cahaya dari rapat ke renggang, seperti misalnya dari kaca ke udara. Sekian pembahasan saya dari gelombang cahaya. Sekarang saya akan masuk ke alat optik. Selanjutnya adalah alat optik. Alat optik itu alat-alat yang kita gunakan untuk membantu penglihatan manusia, entah itu karena kekurangan pada mata atau membantu manusia melihat benda yang sangat jauh atau benda yang sangat kecil. Pertama alat optik yang natural terlebih dahulu, yaitu yang dimiliki manusia, itu mata. Jadi di sini ada kornea. Kornea ini berfungsi untuk melindungi mata, karena dia itu paling luar dari mata. Kemudian di sini ada iris dan pupil. Pupil itu ada lubang tempat masuknya cahaya, dan iris itu yang mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam mata.
Setelah cahaya masuk, cahaya akan difokuskan ke retina. Retina ada di sebelah sini. Yang memfokuskannya adalah lensa. Dibantu, diatur juga oleh otot siliaris. Lensa ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya untuk masuk tepat ke retina. Selanjutnya setelah masuk ke diterima oleh retina, nanti akan dihantarkan oleh syaraf optik, otak, dan diterjemahkan menjadi gambar. Kemudian ada gangguan-gangguan yang bisa saja terjadi pada mata, yaitu miopi. Miopi terjadi jika cahaya jatuh di depan retina. Ini bisa disebabkan oleh lensa yang terlalu pipih karena keseringan antara faktor genetik atau terlalu kebiasaan yang tidak baik. Selanjutnya ada hipermetropi, tidak bisa melihat jarak dekat. Ini karena bayangan cahaya jatuh di belakang retina. Selain dua gangguan yang sering terjadi itu, juga ada yang namanya presbiopi dan astigmatisme. Selanjutnya adalah cara kerja dari beberapa alat yang membantu manusia. Yang dibahas ada 5, itu loop, kacamata, mikroskop, teropong bumi, dan teropong bintang. Sama ada loop. Jarak dari benda asli ke lensa itu adalah disebut SO, dan pantulan dan bayangannya disebut SI. Loop memiliki rumus perbesaran, yaitu beta per alfa. Sudut dengan loop dan sudut tanpa loop. Karena ini berkaitan dengan lensa, juga ada rumus 1 per F sama dengan 1 per SO plus 1 per SI. Tadi seperti yang dikatakan, SO itu adalah jarak dari benda asli ke lensa, dan SI itu adalah jarak bayangan ke lensa. F adalah fokus. Ini juga dapat ditulis dengan rumus M angular sama dengan Sn per F plus Sn per X itu XI. SI. Jarak pandang mata yaitu 25 cm. Jika berakomodasi maksimum. Jika tidak berakomodasi, biasanya jarak pandang tidak terhingga. Kacamata digunakan untuk membantu penglihatan manusia yang tadi bermasalah, jika misalnya ada miopi, biopi, hipermetropi, dan lain sebagainya. Sebenarnya mata manusia itu jarak untuk melihat dekatnya itu 25 cm, dan jarak melihat jauhnya tidak terhingga. Tetapi karena ada masalah-masalah mata, bisa saja bayangannya tidak jatuh tepat di retina lagi kan, maka diperlukan kacamata untuk memanipulasi penglihatan manusia seolah-olah bayangannya berada di titik yang tepat untuk dilihat manusia. Misalnya kacamata melihat jauh. Jarak pandangnya tidak lagi tidak terhingga. Jadi terbatas hanya kepada misalnya 2 meter. Dengan bantuan kacamata, dia bisa melihat yang jaraknya jauh lebih daripada 2 meter. Karena kacamata itu menipu seolah-olah dia melihat bayangannya hanya jatuh di 2 meter saja. Masih berada dalam jangkauan matanya. Begitupun dengan kacamata melihat dekat. Orang ini sudah tidak dapat melihat dekat lagi. Jadi bayangannya berada lebih jauh dari yang seharusnya.
Namun karena kacamata, dia bisa meletakkan bacaannya dalam jarak baca, yaitu 25 cm, sedangkan bayangannya asli berada lebih jauh, misalnya 1 meter. Dan kekuatan kacamata diukur dari dioptrinya. Seperti minus, plus, dan dioptri itu memiliki rumus 1/F. Ini dalam meter. Tapi biasanya perhitungan 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI dalam cm, sehingga biasanya diubah dalam bentuk cm. Bayangannya selalu minus karena lumayan. SI-nya adalah ini dan SO-nya adalah 25 cm. Begitupun dengan ini, jarak pandang nyatanya tidak terhingga, tetapi karena ditipu oleh kacamata jadi 2 meter saja. Selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop ini memiliki okuler yang lebih kecil daripada objektif. Dari sini ada benda asli, kemudian dipantulkan dengan lens objektif. Ini ada SO objektif. Di sini. Sesuai dengan ruang-ruangnya. Dan dari bayangan SI objektif, bayangan ini adalah benda bagi okuler. Ini objektif, ini okuler. Dan bayangan SI objektif adalah benda bagi okuler. Yang kemudian ini juga diteruskan lagi. Dan ini adalah SI okuler. Panjang mikroskop adalah SI objektif plus SO okuler. Saat berakomodasi maksimum, SI okuler adalah minus 25 cm. Jarak pandang manusia. Saat tidak berakomodasi, maka jarak SI okulernya adalah tidak terhingga. Kemudian ada perbesar mikroskop, yaitu M objektif dikali M okuler. M objektif itu SI per SO objektif dikali dengan sama seperti rumus dulu. X itu jarak pandang manusia. Dan SN adalah titik dekat mata. X itu sama dengan SI. Selanjutnya adalah teropong. Teropong ini seperti yang sering kita lihat, objektifnya lebih besar daripada okuler. Saat benda yang sangat jauh, karena ini melihat jauh, ini tidak terhingga. Maka F objektif sama dengan SI objektif. Karena jika dirumuskan jadi seperti ini, SO-nya kan tidak terhingga. Jadi ini 1 per tidak terhingga plus 1 per F. Jadi F sama dengan S. Setelah karena panjangnya sama, jadi sebelah sini misalnya, ini adalah SIO. Kemudian akan dilanjutkan lagi ke okuler, kemudian akan dipantulkan lagi. SI okuler, jika misalnya berakomodasi maksimum, maka tidak min 25 cm, dan jika tidak berakomodasi, maka tidak terhingga. Dan dengan demikian jaraknya sama, yaitu SI objektif plus SO okuler. Selanjutnya teropong bumi. Sebenarnya teropong bumi sama seperti teropong bintang, hanya saja ada teropong pembalik, ada lensa pembalik. Lensa pembaliknya berada di tengah-tengah sebelah sini. Ini berfungsi untuk membalikkan bayangan. Dan itu berada tepat di R atau 2R. Karena di sini
Ini ruang 2, ini ruang 1, ini ruang 3, ruang 4, 1, 2, 3. Dan di sini hasilnya akan berbaliknya juga di sini. Sehingga tidak ada perubahan ukuran sama sekali. Karena digunakan untuk melihat benda-benda yang ada di permukaan bumi. Sehingga bayangan yang dihasilkan itu tidak terbalik. Dan rumusnya sama saja seperti ini. Cuma ada tambahan. Jadi SO objektif plus 2F lensa pembalik tambah 2F lensa pembalik plus SO okuler. Sekian pembahasan saya tentang alat optik. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang perpindahan arusnya terbatas, jadi sifatnya hanya sementara atau lemah atau diam. Listrik statis memiliki muatan. Punya muatan yaitu proton dan neutron. Proton itu plus, neutron itu minus. Dan muatan-muatan ini kalau misalnya dia itu saling bertemu, berkebalikan, misalnya minus dan plus, maka dia akan saling tarik-menarik. Kalau misalnya sesama jenis, maka dia akan saling tolak-menolak. Berbeda dengan gravitasi yang hanya ada tarik-menarik. Kemudian listrik memiliki gaya listrik. Rumusnya itu Fc sama dengan K Q1 Q2 per R A2. Bila digambarkan seperti ini. Ini adalah muatan 1, muatan kedua, kedua, dan di sini ada jarak, yaitu R, dan ada kekuatan tarik menariknya adalah Fc. K adalah ketetapan, yang angkanya 9 kali 10 pangkat 9. M pangkat 2 per C pangkat 2. Sebenarnya sebelum diubah jadi rumus akhir, ini adalah rumus akhir. Rumus sebenarnya adalah Fc sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 kali Q1 Q2 per R pangkat 2. Ini adalah K. Epsilon 0 itu adalah permitivitas udara atau ruang hampa. Atau angkanya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Permitivitas itu rembesan. Selanjutnya ada medan listrik. Atau E. Dengan rumus E sama dengan Fc per QG. Fc itu sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2. Q1 adalah Q sumber, Q2 adalah Q uji, dan R masih sama, yaitu panjang jarak antara Q1 dan Q2. Maka jika dimasukkan, E sama dengan K Q1 Q2 per R2 dibagi Q2. Hasilnya adalah E sama dengan K kali Q sumber atau Q1 per R pangkat 2. Medan gravitasi itu wilayah atau tempat yang masih terasa gaya listriknya.
Jika digambarkan itu seperti ini. Ini adalah dua muatan, plus dan min, plus. Ini gayanya. Plus ini seakan tertarik keluar. Dan min seakan tertarik ke dalam. Sehingga karena perbedaan inilah, kalau untuk menguji muatan, itu perlu ada plus kecil di sebelah sini. Sebelah sini juga. Dia akan tergantung, dia akan tarik dalam itu tarik keluar. Selain ada gaya dan medan listrik, terdapat juga energi potensial listrik dan potensial listrik atau V. Ini rumusnya Fc kali R atau sama dengan K Q1 Q2 per R. Kalau V-nya EP per IUG atau Q1, Q2. Jadi V sama dengan kaki 1 per R. Kesimpulannya jadi beberapa rumusnya seperti ini. C untuk gaya K1 Q2 per R pangkat 2. E sama dengan K1 per R pangkat 2. EP sama dengan K1 Q2 per R. Dan V sama dengan K1 per R. Ini adalah vektor. Karena vektor, segala minus plusnya dari arah muatan. Dan untuk, misalnya kalau Q-nya itu minus atau Q-nya itu plus, tetap ditulis sebagai plus di dalam hitungan. Tetapi berbeda dengan energi potensial dan potensial, ini skalar. Jadi minus plusnya ditulis sebagai jenis Q-nya di dalam hitungan. Sekian penjelasan saya tentang gelombang cahaya, alat optik, dan listrik statis. Terima kasih sudah mau menonton. Dadah.